Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heri Stiono, mahasiswa Winsus Karyau jurusan Peternakan semester 5. Baiklah, di sini saya menjelaskan tugas praktikum saya mata kuliah agrostologi mengenai rumput gajah dan leguminosa. Simak terus video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Rumput gajah atau Panicetum porphyrium adalah rumput berukuran besar bernutrisi tinggi yang biasanya dipakai sebagai pakan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan lain-lain. Rumput gajah banyak dibudidayakan di Afrika karena ketahanannya terhadap cuaca panas. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai elephant grass, Napier grass, atau Uganda grass. Morfologi tanaman rumput gajah. 1. Akar. Morfologi pertama datang dari bagian akar tanaman rumput gajah yang memiliki akar serabut yang tumbuh pada buku dari batang yang merayap di bagian permukaan tanah. 2. Batang. Hampir sama dengan tanaman tebu, tumbuhnya sangat tegak mencapai 2 meter, di mana batangnya bulat berkayu dan berdiameter lebih dari 3 cm. 3. Daun. Apabila dilihat, tanaman rumput gajah memiliki daun yang membentuk runcing disertai berdaun sejajar. Panjang rumput gajah tidak terlalu lebar, yaitu 16 hingga 90 cm dengan lebar kira-kira 8 hingga 35 cm. 4. Bunga. Morfologi lain yang bisa didapatkan yang ingin mengetahui mengenai tanaman rumput gajah yaitu bunga. Walaupun jarang terlihat, tetapi tanaman ini ternyata memiliki bunga dengan tipe tandan berwarna emas. Produksivitas rumput gajah juga terbilang tinggi. Per meter persegi rumput gajah dapat menghasilkan hijauan segar sebanyak 2,14 kg. Itu hijauan rumput gajah sekali panen dan tanpa pemupukan. Hasil yang diperoleh bisa lebih tinggi kalau penanaman rumput gajah cukup air dan cukup pupuk. Produksi hijauan rumput gajah dari sebuah penelitian, rumput gajah yang ditanam tanpa menggunakan pupuk sama sekali bisa menghasilkan hijauan sebanyak 22,1 ton per hektar. Meskipun tanpa pupuk, bukan berarti tanamannya tanpa perawatan. Tetap harus diperhatikan supaya rumput-rumput liar tidak mengganggu. Selain itu, kebutuhan air juga harus cukup. Kalau mau lebih bagus lagi hasilnya, bisa memberikan pupuk pada penanaman rumput gajah. Pupuk bisa menggunakan pupuk kimia atau organik. Rumput gajah yang dipupuk bisa menghasilkan produksi hijauan yang lebih tinggi. Pupuk yang diberikan adalah pupuk kimia berupa urea, TSP, dan KCl. Produksi hijauannya adalah sebanyak 2,87 kg meter persegi. Cara menanam rumput gajah. Pertama kali yang harus dilakukan adalah pengolahan tanah. Buat bedeng, menyiapkan bibit, memupuk, dan memeliharaan. Hal ini supaya membuat tanah menjadi gembur dan sekaligus membersihkan akar tanaman pengganggu. Selanjutnya, menyiapkan bibit. Rumput gajah harus yang bagian tengah. Tujuannya supaya bibitnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Minimal bibit diri dari 2 ruas atau 3 buku. Motong bibitnya miring biar mudah menancapkannya. Menanam bibit. Diberi jarak ideal, jarak tanam 90 x 90 cm. Memanen rumput gajah. Panen rumput gajah bisa mulai dilakukan pada umur 45 hari, 60 hari, 90 hari, atau 120 hari. Kalau panennya usia muda, kandungan nutrisinya cukup tinggi. Sedangkan panen umur tua, kandungan nutrisinya menurun, tapi jumlah hijauan yang diperoleh lebih banyak. Cara pemberian rumput gajah pada ternak. Ternak membutuhkan pakan sebanyak 20% dari bobot badan. Semakin banyak kita memberi rumput gajah, maka semakin bagus untuk pertumbuhan ternak. Kandungan nutrisi rumput gajah adalah protein kasar,
11%, serat kasar 25%, EDN 53%, Ca 0,7%. Kelebihan rumput gajah itu memiliki produksivitas yang tinggi, yakni mencapai 200 hingga 250 ton per hektar per tahun. Sedangkan kekurangan dari rumput gajah diantaranya tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus-menerus. Yang selanjutnya adalah lamtoro. Lamtoro atau petai Cina adalah sejenis perdu dari suku Fabaceae atau leguminosa atau polong-polongan yang kerap digunakan dalam penghijauan lahan atau pencegahan erosi. Berasal dari Amerika tropis, tumbuhan ini sudah ratusan tahun diperkenalkan ke Jawa untuk kepentingan pertanian dan kehutanan, dan kemudian menyebar pula ke pulau-pulau yang lain di Indonesia. Tanaman ini di Malaysia dinamai petai belalang. Morfologi lamtoro: 1. Akar dan batang. Perakaran pada tanaman lamtoro adalah akar tunggang. Akarnya yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah, sehingga pohon lamtoro tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Pohon lamtoro memiliki ketinggian mencapai 20 meter, meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter. 2. Daun. Daun lamtoro termasuk jenis daun majemuk dan membentuk menyirip rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daun miring. Permukaan daun lamtoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. 3. Bunga. Bentuk bunga lamtoro berupa bonggol bertangkai panjang yang berkumpul dalam 2-6 bongkol. Setiap bongkolan tersusun secara rapi dari 100 hingga 180 kuntum bunga, menyusun bulatan seperti bola berwarna putih kuningan dengan ukuran diameter 12-21 mm, tangkai sepanjang 2-5 cm. Keempat, bunga dan biji. Buah lamtoro mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, pipih serta tipis, berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm. Buah yang mentah berwarna hijauan muda, sedangkan buah yang sudah masak akan berubah warna menjadi kecoklatan, memiliki sekat-sekat di antara bijinya. Produksivitas lamtoro. Di tanah yang subur, lamtoro tumbuh dengan cepat dan dapat mencapai ukuran dewasanya, tinggi sampai 13-18 meter, dan waktu selama 3-5 tahun. Tegaknya yang dapat lebih dari 5.000 pohon per hektar, mampu menghasilkan kayu sebesar 20 hingga 60 ton per hektar per tahun. Kandungan nutrisi lamtoro yaitu BK 97%, PK 28%, bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BEN 31%, SK 23%, lemak 11%, dan abu 7,73%. Kalsium fosfor 1,9%. Kelebihannya adalah mudah ditanam, cepat tumbuh, produksinya tinggi, memiliki komposisi amino yang seimbang. Jarak tanam tergantung pada tujuan penanaman dan kondisi tanah. Sebagai penanaman tunggal, jarak tanam yang digunakan adalah 1 kali 1 meter sebagai tanaman, dan sebagai tanaman pagar 50 kali 50 cm. Untuk waktu panennya yaitu 9 bulan atau 2 tahun. Perawatan tanaman lamtoro atau petai Cina meliputi penyiraman, pemupukan, penyulaman, pengendalian hama, dan
penyakit tanaman. Penyiraman tanaman lamtoro atau penyakitnya hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar tanaman tidak rusak baik daun maupun batangnya. Untuk pemberian pada ternak, menurut Wahyudi 1981, pemberian lamtoro 40% dan 60% adalah terbaik bila dibandingkan dengan pemberian lamtoro sebanyak 0%, 20% dan 100%. Selain itu, selama 26 minggu dilakukan percobaan, tidak terlihat adanya gejala keracunan pada ternak tersebut. Demikianlah penjelasan saya tentang rumput gajah dan daun lamtoro. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.